Selamat pagi Pak Made dan kawan-kawan yang saya rindukan. Semoga semuanya tetap sehat walafiat di tengah pandemi corona ini. Dan selamat berpuasa bagi yang merayakannya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan mesin. Mempresentasikan proposal tentang perancangan mesin. Jika sebelum-sebelumnya teman-teman lebih banyak melakukan proposal tentang penelitian, saya melakukan proposal tentang perancangan mesin. Jadi mesin apa yang akan saya rancang? Mesin yang akan saya rancang adalah mesin bending atau mesin penekuk. Apa yang ditekuk ini yang ditekuk. Jadi namanya perancangan mesin penekuk hollow bar dengan analisis tegangan pada poros dan roller. Jadi ketika saya merancang nanti saya akan melakukan analisis pada tegangan, roller dan poros. Roller ini nih dan poros ini. Oke. Selanjutnya, sebelum saya membahas lebih lebar tentang proposal penelitian saya akan menyampaikan garis besar proposal penelitian saya. Pertama, kita di dalam melakukan perancangan ini kita harus menentukan apa dulu spesifikasi perancangan. Kemudian kita melakukan analisa pada bahan, poros, dan rangka mesin. Kemudian kita setelah melakukan analisa itu baru kita menemukan hasil berupa besar gaya minimal yang harus dilakukan oleh mesin untuk menekuk material, dan apakah konstruksi yang dibuat dapat menahan beban yang terjadi atau tidak. Nah, saya uraikan spesifikasi perancangan yang akan kita gunakan itu motor listrik, 3 buah poros, dan kontaktor. Nah, dimensi tingginya 1000 mm dan punya lebar 800 mm dan panjang 800 mm. Jenis material hollow bar 50 mm x 50 x 2500 dengan ketebalan 3 mm dan standar JIS G3101 1995 SS400 yang mempunyai yield strength 245 MPa dan tensile strength 400 sampai 510 MPa. Selanjutnya, setelah spesifikasi perancangan ditentukan, kita melakukan analisa pada bahan roller, poros, dan rangka mesin yang digunakan dalam perancangan. Dengan spesifikasi material poros dan roller yang digunakan adalah JIS G4051 grade 545C. Kemudian dilakukan juga analisa pada tegangan tekan dan tegangan geser pada poros dan roller. Hasil yang akan kita dapatkan dalam perancangan ini adalah besar gaya minimal yang harus dihasilkan oleh mesin untuk menekuk material. Kemudian kita juga bisa mendapatkan apakah konstruksi yang dibuat itu dapat menahan beban yang terjadi atau tidak. Nah, kenapa saya memilih topik perancangan ini? Karena sebelumnya di tempat saya magang di PT Hankook Indonesia, di tempat ini sebenarnya pabrik ban ya, tapi ada salah satu mesin di dalamnya itu tugasnya untuk membending hollow bar, membending material yang tadi saya tunjukkan di muka. Nah, dalam proses penekukan itu ternyata masih menggunakan tenaga manual. Nah, padahal untuk supaya tetap bisa bersaing di dunia industri, kita sekarang sudah membutuhkan mesin-mesin atau robot-robot. Kalau udah manual itu biasanya udah mulai uh, kalah saing nantinya. Takutnya kalah saing. Mungkin sekarang masih enggak, tapi nanti suatu saat kalah saing. Dan juga selain itu tujuannya dan juga karena untuk mempercepat waktu produksi. Yang namanya menggunakan tenaga manusia kan, jadi produksinya lama. Terus menghemat tenaga juga. Terus hasil yang lebih akurat dan presisi. Lah itu namanya menggunakan mesin pasti hasilnya lebih akurat dan presisi. Tapi tidak lupa juga kita memperhatikan biaya perawatan mesin. Jangan sampai kita membuat mesin tapi malah biaya perawatannya mahal gara-gara sering rusak atau apa. Kemudian pengoperasiannya mudah. Jadi operatornya tidak pusing, tidak kebingungan dan tidak salah tekan tombol atau ya tidak, pokoknya pengoperasian mudah lah ya. Kemudian identifikasi masalah. Jadi masalah yang dihadapi di dalam perancangan ini
kita memerlukan analisis terhadap bahan roller, poros, dan rangka mesin. Nah, ini target kita yang akan kita rancang nanti. Desainnya teman-teman bisa lihat di sini, panjang dari sini ke sini 100, dari sini ke sini 190, diameter 100, diameter 25, diameter 30. Ini untuk porosnya, ini untuk rollernya. Nah, ini target perancangan kita. Selanjutnya material yang akan digunakan adalah JIT G4051 grade 545C. Dan tegangan yang terjadi pada poros dan roller harus aman terhadap tegangan yang terjadi, yaitu tidak melebihi tegangan izin. Nah, ini masalahnya di sini. Kita nggak boleh melebihi tegangan izin. Gitu. Kemudian ditanyakan berapa gaya yang dibutuhkan untuk menekuk hollow bar. Jadi ini nanti hasil yang bakal kita dapat itu berapa gaya yang dibutuhkan untuk menekuk hollow bar. Dan spesifikasi yang sudah disebutkan di muka. Kemudian apakah poros aman terhadap tegangan tekan? Lalu apakah roller aman terhadap tegangan tekan? Jadi ini yang akan kita dapatkan setelah penelitian ini. Berapa gaya yang dibutuhkan, apakah poros aman, apakah roller aman setelah kita mendesain. Nah, kemudian batasan masalah. Kita tidak mungkin melakukan perancangan sampai ke bagian-bagian yang keseluruhan. Karena akan memakan banyak waktu dan tenaga. Dan juga tidak mungkin kita, dan juga terlalu banyak yang akan dibahas nanti. Jadi batasannya kita hanya membahas tentang perhitungan gaya yang dibutuhkan saat sedang melakukan proses bending. Kemudian kita hanya membahas tentang kekuatan komponen-komponen mesin. Kemudian proses bending ini hanya untuk material JIT G3101 1995 grade SS400 dengan spesifikasi 50-50 2500 mm. Lalu tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu dapat menghitung kapasitas mesin yang dibutuhkan untuk membentuk material, membuat rancangan mesin bending dengan tenaga yang sesuai dengan material yang diinginkan, mempermudah dan mempercepat kinerja operator, proses kerja lebih aman dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Lalu, dalam melakukan penelitian ini, saya sudah mengumpulkan literatur-literatur yang sekiranya diperlukan dalam proses penelitian. Literatur yang pertama itu tentang perancangan mesin bending dengan memanfaatkan sistem dongkrak hidrolik sederhana. Jadi perancangan mesin bending ini dilakukan oleh Wisnu P. Marsis. Beliau mempertimbangkan radius bending sehingga memperoleh hasil yang baik. Tidak terjadi keretakan pada pipa saat proses bending dan aplikasi material yang akan dibending terkait dengan kemampuan alat bending. Kemudian saya juga mendapatkan literatur dari Diga Rahmat Novanda. Dia membahas tentang perancangan dan pengembangan mesin pengorolan. Ini menggunakan metode reverse engineering mengacu pada tahapan konsep rancangan Ulrich Ippinger yang telah dimodifikasi. Pada penelitian dia, ada studi literatur pengumpulan data, pembuatan, dan pemilihan konsep pembuatan mesin, uji coba, dan analisis mesin. Jadi lengkap ya, dari hilir ke hulu, dia sudah melakukannya. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap kelayakan mesin. Hasil perancangan dalam penelitian ini adalah desain dan gambar kerja produk mesin pengorolan. Oke, selanjutnya landasan teori yang akan dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama, dari definisinya dulu. Bending merupakan pengerjaan penekukan material dengan cara memberi tekanan pada bagian tertentu sehingga terjadi deformasi plastis pada bagian yang diberi tekanan. Kemudian deformasi plastis. Deformasi plastis adalah perubahan bentuk pada benda saat diberi tekanan lebih batas yield strength-nya. Akibatnya benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kalau kita melakukan penekanan sampai dia
mencapai yield strength di sini, di grafik ini. Jika sudah melewati yield strength, dia akan sulit untuk kembali lagi, bahkan tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Lalu faktor yang mempengaruhi dalam proses kerja bending adalah ketebalan material, metode bending, ukuran material, dan peralatan pendukung. Nah, selanjutnya prinsip kerja mesin bending. Ini juga masih masuk landasan teori. Prinsip kerjanya, pipa diletakkan di roll 1. Kemudian pipa digerakkan maju sampai ke roll 3. Nah, ini harus benar-benar sempurna, nggak boleh agak ke kiri atau agak ke kanan, dia harus pas di tengah sini. Kemudian dilakukan penekanan, kemudian rollnya kan bengkok, baru dimajukan lagi gitu. Nah, ini ada faktor keamanan. Faktor keamanan itu faktor yang digunakan untuk mengevaluasi agar perencanaan elemen mesin terjamin keamanannya dengan dimensi yang minimum. Yang namanya faktor keamanan ya, jadi faktor batasan dia masih amannya gitu kan. Kalau 1,25 sampai 1,5 kondisi terkontrol dan tegangan yang bekerja dapat ditentukan dengan pasti. Kalau 1,5 sampai 2 bahan yang sudah diketahui kondisi lingkungan, beban, dan tegangan yang tetap dan dapat ditentukan dengan mudah. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, saya akan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengumpulkan data-data. Selanjutnya, membuat konsep desain. Selanjutnya, evaluasi desain. Nah, di sini setelah evaluasi, saya balik lagi ke membuat konsep desain. Jika ternyata ada yang kurang dari desain yang saya lakukan, lalu saya evaluasi lagi. Jika ternyata kurang, baru balik lagi konsep desain. Setelah itu, saya akan melakukan analisis perancangan tadi. Analisis perancangan tegangan pada roller, tegangan pada roller, dan gaya minimum yang dibutuhkan. Baru setelah itu selesai. Pada penelitian ini bahan yang digunakan pada material yang dibending, grade-nya SS400, head string-nya dengan ketebalan kurang dari 16 mm, segini dia. Nah, kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya bahan yang digunakan pada roller yang dibending JIS G4051 dengan sifat mekanis ini. Jadi ini kedua tabel ini, yang atas tabel JIS 3101, jadi begini sifat mekanis materialnya. Yang bawah ini tabel JIS G4051, begini sifat materialnya. Selanjutnya langkah penelitian akan saya lakukan dengan menganalisa bahan, menganalisa kekuatan poros, kemudian menganalisa kekuatan roller, menganalisa gaya yang dibutuhkan, kemudian baru saya mendesain mesin bending. Konsep desain ini, jadi yang akan saya lakukan pada hal-hal yang harus saya perhatikan pada bending. Hal-hal yang saya lakukan pada bending ini, motor listrik sebagai penggerak. Jadi kita tidak menggunakan motor bakar. Kemudian menggunakan 3 buah poros sebagai penopang roller. Cuma 3, nggak lebih. Kemudian menggunakan inverter sebagai reducer motor listrik. Dan menggunakan chain dan sprocket sebagai transmisi putaran. Ini jadwal penelitian. Saya lakukan studi pustaka pada bulan 1. Kedua, pengumpulan proposal. Ya, kalian. Kemudian sistematika penulisan, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisa perancangan mesin bending, kesimpulan, dan daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali ya di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan.
makan teratur, tidur cukup. Terima kasih.